Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini, mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menang atas frustasi. Nats Alkitab terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar bagaimana memandang frustasi dari sudut firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Jika saudara hari-hari ini sedang mengalami frustasi, percayalah, saudara tidak sendirian. Itu bukan berarti frustasi adalah keadaan yang dapat kita maklumi, namun harus kita atasi. Jangankan zaman ini atau hari-hari ini banyak orang yang frustasi. Para tokoh Alkitab juga pernah frustasi, saudara. Kita ingat bagaimana Abraham pernah mengalami frustasi. Anak yang lahir di masa tuanya bersama dengan Sarah, yang telah lama dinanti-nantikan mereka, malah diminta kembali oleh Tuhan. Musa pernah frustasi terhadap bangsa Israel. Mereka berkali-kali menyusahkan hatinya sepanjang di padang gurun, karena bangsa yang dipimpinnya ini tegar tengkuk. Elia juga pernah merasakan frustasi, karena dikejar-kejar oleh orang-orang suruhan Isabel. Setelah Elia berhasil membunuh 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Demikian pula Ayub. Waktu ia begitu frustasi dengan apa yang dialaminya, dia mengutuki hari kelahirannya. Ia berharap tidak dilahirkan, lebih baik mati di dalam rahim atau binasa setelah dilahirkan. Saudaraku, rasa frustasi dapat terjadi kepada siapapun. Tekanan kerja yang berat, lingkungan yang tidak nyaman, kesulitan dalam usaha, rencana-rencana yang terbaik berantakan, menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, kesulitan menghadapi pasangan, perjuangan yang tidak kunjung ada hasil, bahkan sakit penyakit. Semuanya itu dapat saja mengakibatkan frustasi. Frustasi yang terus-menerus dan tidak segera diatasi akan membuat kita hancur. Tetapi tahukah saudara apa yang membuat tokoh-tokoh iman yang pernah ada di dalam Alkitab, yang pernah mengalami badai persoalan dan lembah yang kelam, dapat tetap bertahan menjadi pribadi yang kuat dan tetap bertahan saat frustasi? Karena mereka menanggapi keadaan yang tidak menyenangkan dengan respon yang benar. Seperti apa respon yang benar itu, saudaraku? Respon yang benar adalah menanggapi keadaan yang terjadi dengan cara pandang Allah, bukan dari cara pandang kita sebagai manusia. Belajarlah untuk melihat bahwa yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Ibarat kita adalah nahkoda dari kapal kehidupan kita sendiri, tetapi kadang Tuhan perlu izinkan angin dan gelombang datang, supaya kita tahu dan mengerti akhirnya kemana kita harus mengarahkan kapal kita. Saudara, firman Tuhan tadi berkata jelas sekali, agar mata kita harus tertuju kepada Yesus, yang telah lebih dulu menanggung bantahan dengan setia sampai mati di kayu salib dan bangkit kembali. Supaya ketika mata iman kita tujukan kepada Tuhan, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Artinya, jalan satu-satunya ketika kita dilanda dengan berbagai persoalan ataupun pergumulan, hanya Yesus Allah kita yang hidup sanggup membuat kita kuat, sanggup membuat kita bertahan, sanggup membuat kita lebih sabar, dan sanggup membuat kita lebih tenang menghadapi apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan tatkala frustasi itu melanda kita? Pertama, berdiam dirilah di hadirat Tuhan. Saudaraku,
Saat frustasi datang, biasanya emosi kita dapat menimbulkan efek negatif. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab? Mazmur 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah cara agar kita mendapatkan kembali ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Pakailah waktu-waktu itu untuk mendapatkan tuntunan Roh Kudus, saudara, untuk mengidentifikasikan masalah yang ada dengan jelas, sehingga kita tahu pada akhirnya apakah frustasi kita berasal dari kesalahan atau kekeliruan kita sendiri. Dengan cara begitu, kita dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Kedua, ketika kita mengalami kegagalan yang berujung pada frustasi, kita harus melihat sisi positif di balik kegagalan tersebut. Meratapi kegagalan hanya akan membuat frustasi kita semakin parah. Untuk itu, betapa penting kita meresponinya dengan pikiran yang positif. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, "Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." 2 Korintus 10 ayat 5b. Inilah yang Tuhan mau, menyerahkan segala sesuatu yang kita tidak mengerti ke dalam pikiran Kristus. Saudara, kita tidak bisa menahan hal yang buruk terjadi, tetapi di dalam Tuhan, hal buruk bisa diubah menjadi kebaikan buat kita. Hal buruk bisa mendewasakan kita. Hal buruk bisa menjadi berkat. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketiga, bersyukurlah untuk situasi yang buruk. Saudara, ingatkah di dalam Alkitab mengapa Rasul Paulus seolah-olah dibiarkan Tuhan masuk dalam penjara sewaktu ia berada di Roma? Rasul Paulus bisa saja frustasi karena banyaknya intimidasi dalam pelayanannya. Tetapi di balik itu, Tuhan punya maksud agar Paulus duduk diam di penjara cukup lama untuk menulis Alkitab melalui pimpinan Roh Kudus. Jadi saudaraku, kondisi apapun yang kita alami, bahkan frustasi, datanglah kepada Yesus. Karena tidak ada yang terlalu sulit untuk diselesaikan Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada rencananya yang indah, agar dalam segala keadaan, sekalipun tidak seperti yang kita harapkan, kita perlu mempertahankan iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang berbicara agar kami tetap memandang kepadamu dan mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu, sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa menghadapi badai persoalan dalam hidup kami. Kuatkan iman setiap kami Bapa, dan pulihkan setiap jiwa yang frustasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.